awal mula dengan beliau itu pada saat beliau ngekos di rumah kakak saya. Jadi beliau sering itu ke rumah minjem mesin tik ke orang tua saya. Nah, jadi pada saat ke rumah itu dia ngajak ponakan-ponakan. Nah, karena untuk bertemu langsung dengan orang tua saya agak susah ya, karena beliau agak sedikit kalau di kampung malah disebut brimob, karena bapak memang mantan tentara. Jadi kalau dibawa cucu-cucunya kan senang, namanya orang tua kan datang cucu senang. Nah, jadi disitulah dia mulai komunikasi untuk kesempatan bisa minjam mesin tik. Dengan saya tuh nggak ada apa-apa, karena saya semua anak-anak yang kos di rumah kakak saya semua itu kawan. Karena tipikal saya lebih banyak teman laki-laki, karena saya memang tomboy anaknya. Dan saya mulai pakai rok itu pada saat saya kenal dengan beliau. Sebelumnya saya tidak punya rok, selalu pakai jeans, kaos atau kemeja, malahan pakai ransel dengan pakai topi, sepatu kets. Memang betul-betul tomboy. Terus semenjak beliau ngerjain tugas itu terakhir saya yang malah yang ngetik. Saya ngetik. Jadi beriring waktu terakhir beliau mungkin nggak tahu ya, karena kebersamaan ya, jadi ada perasaan atau apa. Dan pada saat beliau tuh ngungkap perasaan ke saya nggak nanggapin serius. Karena ceritanya saya kan sudah pegawai, sementara beliau kan masih mahasiswa. Jadi rasanya nggak mungkin. Yang terinspirasi itu seolah-olah beliau itu main-main atau nggak waktunya lah untuk seperti saya udah mikir untuk berkeluarga karena sudah pegawai. Banyak banget itu usaha kita yang memang betul-betul kerja keras dari pertama kita kenal. Salah satunya masa kita masih sebelum jadi suami istri. Malahan saya pernah ngumpet sama orang tua itu, pinjamkan gelang emas saya untuk digadaikan. Beliau dagang kulit sapi saat megang ya. Tapi kedengaran lucu ya, tapi itulah beliau orangnya memang istilahnya memang berusahanya memang luar biasa. Malahan saya pernah tinggal itu di rumah sewa. Di awal mulai kami mandiri, kalau saya bilang rumah, kayaknya bukan rumah ya. Karena kamar sudah berlantai semen tapi tidak ada pintu. Pintunya saya tutup seng. Saya tidur bertiga dengan anak saya. Dan yang saya miliki hanya 6 biji piring, 6 biji gelas. Saat itu saya berusaha menjual mas kawin untuk bisa membeli rak piring dan juga blender. 1 buah kompor dan juga kuali untuk masak. Sementara tidur, saya hanya punya 1 tilam. Itu pun tilam kapas yang bekas pada saat beliau kuliah dulu. Saya punya harapan untuk anak-anak yang sekarang sudah mulai dewasa. Setelah semuanya menyelesaikan studi, paling tidak mereka bisa melanjutkan usaha dari ayahnya. 3 kata yang saya harapkan dari Bapak Haji Muklis. Yang pertama adalah jangan pernah lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak dan keluarga lebih diutamakan. Dan yang terakhir, ketiga, sebaik-baik kita dengan orang lain, yang paling penting adalah keluarga kita sendiri dan juga karyawan yang telah membesarkan kita. Karena tidak akan kita besar tanpa keluarga dan karyawan. Dan tanpa kehendak yang di atas, apapun usaha kita tidak akan sukses tanpa memang rahmat dari Yang Maha Kuasa. Buat mak menggang, malam mak menggang, di jak belo kilit lumo, kilit lumo yak belo, malam esok kilit lumo yak belo sebohnya ni bayu gudung sebohnya di tahu kulit lumo urung tu mesti malam mak menggang. Ya juk kandang ke deh. Nyen masa ji jak kula. Karena ji yakin jak kula, misalnya peng kunci, kibanilah daya ji kadang-kadang dia minta peng geroi. Malah adik yang jak kula Medan ni juk peng. Adik Medan watai wo dari matang nak jak Medan ni wo kena oleh.
Ya lekepeng buat abang. Padahal abang kuliah cik sama-sama kuliah. Tapi saling membantu. Napeng yang sampai kelet lemah je jak belum. Memang je yakin dah dari jak kulakan memang cukup yakin urang. Yang menyaji bah kereta yang sang nah, nya nak jelbak. Itu rubang pun tamat mana hai. 50 dah bilang memang lagi yang roy. Mati nak malam berpingat ni. Nak pegah abang muklis bah. Baik tegai bah Honda bah. Jut nenek. Watai wa. Mana ilong kan nak agam sit. Ban watai wa. Bang kulis dia mugai angkat dia kan cukup tegai pun. Nu tiup. Dia mana kali kepingat pun orang kan. Nu tiup. Dia tiup le. Tak usah tegai tengok mugai angkat. Jilat mugai angkat nyan. Dia mana pada kali kepingat dia nenek. Nyak kepingat abang pada tegai Honda. Bang buat berpeluang lagi. Harapan Gelsi ke ayah tuh semoga ayah lebih bisa berkembang lagi. Ayah juga pulangnya nggak telat-telat lagi, misalnya minimal sore gitu. Jangan pulang malam-malam kali. Harapan Gelsi ke mama sih sebenarnya semoga mama menjadi orang yang paling baik di dunia bagi Gelsi, yang paling hebat, yang paling keren untuk Gelsi. Untuk mama dan ayah semoga bisa tetap serasi, tetap kompak dan tetap saling sayang. Semoga tidak ada perpecahan dalam rumah tangga kami juga, dan semoga ke depan lebih mesra juga. 3 kata buat ayah, ya yang pertama pejuang, terus realis, dan yang terakhir itu ambisius. Terus 3 kata untuk mama, ya, penyayang, pemarah, lembut hati. Kan pengen sih, pengen punya perusahaan sendiri. Ya ayah juga yang dari kecil, dari nol, saya jadi kayak sekarang. 3 kata untuk ayah, hebat, kerja keras, disiplin. 3 kata untuk mama, tegas, penyayang, baik hati. Saya merasakan kenapa sih ibu saya itu nggak ada yang lain dan bapak saya juga nggak ada yang lain. Bahkan saya sering melihat ya cekcok hubungan rumah tangga, tapi saya tetap selalu menjadi penengah di situ. Jika ada pada saat ini mungkin orang yang berpikir enak jadi saya, uangnya banyak, bapaknya orang kaya, tapi padahal enggak. Itu semua butuh perjuangan. Yang namanya hidup tuh nggak semuanya enak. Pandangan saya pasti punya pahit, punya juga manisnya. Itu sih. Jadi cobalah memandang orang lain itu jangan hanya di sisi luarnya saja, tapi juga kalian harus kenal dekat, baru kalian bisa mengenal orang tersebut ataupun mengkritik orang tersebut. Itu sih. 3 kata untuk ibu saya. Yang pertama ya, cerewet, mungkin sering egois, baik pastinya. Kalau ayah bisa dibilang emosian, egois juga iya, tapi solutif. Iji begitu jitu pumi sakit sang lau jeraya dipluk iwo. Lau dipluk iwo. Lenyan beo mata nak peras kami buta je. Dan lagi jadi pudu ati ulai di baba menala belum pengaruh. Dan lagi jadi mi di baba tu ulai ke baba. Long dekira jun nanya awaknya long didik mantau ubut dekira tido long didik. Ningan bapak tu 80. Golong kahwin hang Haji Taifan tu man fikir dia anak ubutnya adik kanya. Golong kahwin kanya. Meninggal bapak tu 80 boleh le. Mang no tu tano no dekira ju. Ha tu pakah ba Allah la kai mu ilmu pun lo long didik. Tiwate don sembahyang, tiwate don lakai ba Allah ya Allah Nabi anak dong bujikan yang berguna. Baik Nabi anak dong ya Allah je kesampan masyarakat tiwate anak tua lo. Tiwate don sembahyang. Ya sabi menal lakai. Buat don didik anak yatimnya ya Allah. Kan titik dia don kelompok. Menang imata tiwate. Anak pri.
Yang bang tabe laki ba Allah. Sampai bang kata dia tanya baru nak tak lelong. Man tabe kli dong. Atai kalau najak ka tikli dong. Tadi tu nampak fikir yang ni ramai tengah. Orang cik kan ada. Kau berat dong. Yang kita juga Allah ni beri sang kita dong. Anu bebeno eno tetano dia kerja cu apa mana kau puah ba. Dia teroi. Kau ni kau tu. Yang lagi tapi laki Allah itu. Dah yang dapat laki tiba Allah laki tu. Di wadah tiga kan orang sama yang tiga tinggal tu. Dia laki kan yang buat ilmu didik guna umum bertehat tu. Tuhan Nabi kata eno umum. Kan mi kabir ayuk mendu. Alhamdulillah terima kasih datang Allah. Yang dulu laki lah ida nak tolong pegah habis. Berat tak tadi nanti ilmu nanti meninggal urusan. Mana tahu yang dulu nah. Yang tabe ni laki Allah. Yang batatnya yang kenyam kulis. Yang di baju abang yang nyan tabo. Adik kulis Muslim tabo. Nak ngon ti ramai ngon ada kita kenyan. Bude tabo bude tiang tabo wajaro parang tabo parang puntung etno. Nya rata ciot ni mandung tok gebag yak ya gejak timak cim ya yang taboh tu meria. Kan budenya. Di ujung arah hinan ijak juga kun bak ngon je. Kakoh bak aranyo. Ko long ujung bak kakoh bak aranyo. Jiko li bak orang. Bagi ko bak orang kengkar he ke nyai dia nak tu menggerup rencana ke gerup. Bukti me gerup. Rupanya anak tu me gerup. Ka jawi hiji puar ramai dia ni nyai ka rayung kai pedu nai dia. Long klik long pakaunya. Salah droi. You ujung arah you koh bak kamu bak arah. Boko puka koh. Kagayu. Kayu ke puan nak ke hantar koh kayu. Ka ke kamu ong ka klik kanyo kamarayung ngan tuot ka handik dejak. Kami tu buruk tuot. Yang cara bukan tu bukan long batat. Ka raya macam tu mu bude nyan angin. Ya mu buruk ke dia belah dia sampai alang nyan. Timak ngon buat punggung ngai tu Cuman kan jera tu orang tok ibu cerita yang tok kena rumah. Tok Yahya ni banyak dia pegah kat lu. Pakai banyo tungku. Tiak mukuli kai timak punggung tinggal long. Raya dua dan tanya. Hai ka raya tiak long, betul mampu salah. Kai ji dengar itu ko pergi timak. Ngai tu ko pergi timak tu. Kenapa perusahaan saya itu namanya PT Takabea Perkasa Group. Ini kita cerita sedikit sejarah masalah Takabea. Itu sebenarnya terinspirasi di saat saya kuliah di Politeknik. Itu Takabea adalah nama orang dari Jepang. Beliau itu menemukan suatu metode untuk menghitung balok portal dan lingkaran mall. Ini pelajaran ini sangat sulit bagi kami yang memang kuliah di teknik sipil. Sudah pelajarannya sangat sulit, dosennya juga killer ini. Jadi itulah yang membuat saya terinspirasi sehingga memberi nama perusahaan saya begitu saya tamat kuliah, CV Takabea. Itu berdiri awalnya di tahun 2000, namanya CV Takabea Perkasa. Kemudian berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah menjadi PT Takabea Perkasa Group. Lebih kurang ada 10 anak perusahaan di bawah PT Takabea Perkasa Group ini. Kegiatan yang sudah kita laksanakan, baik setelah berdirinya CV Takabea dan juga menjadi PT Takabea Perkasa Group dan juga anak-anak perusahaan di bawahnya. Ratusan, baik kecil maupun besar. Ini sudah kita laksanakan permohonan yang baik yang ada di Aceh maupun di luar Provinsi Aceh. Seperti salah satu saya ceritakan tahun 2013. Kami dipercayakan
membangun jembatan Aik Songsongan di daerah Kisaran. Proyek tersebut adalah bantuan daerah tertinggal. Dari semua kegiatan yang sumber dana dari desa tertinggal itu, proyek kita yang terbaik waktu itu di Kabupaten Asahan, malah yang resmikan Gubernur Sumatera Utara waktu itu. Dan kita malah dikatakan sebagai penyelamat waktu membangun jembatan Arangkabaja Kuntingkem itu di tahun 2017 pas lagi pilkada. Jembatan runtuh tersebut terjadi di akhir 2016 kalau nggak salah saya kejadiannya ya. Dan di awal 2017 itu kita bongkar konstruksi lama karena itu sudah pada bengkok dan tidak layak lagi untuk dilintas. Karena waktu itu jembatan ini sangat penting karena jalan lintas utama untuk Aceh ke Medan. Pemikiran almarhum itu Bang Sepan, mantan Bupati Biren. Ini kenapa jembatan ini dibangun? Yang pertama sekali mengingat kondisi masyarakat di sini karena terisolir ya, sehingga minta pindah keluar Biren, malah dia mau gabung ke Benam Royah, sehingga dibangunlah beberapa fasilitas, termasuk salah satu yang ada di depan mata kita ini, yang insya Allah sudah begitu bagus konstruksinya. Kemudian program dari almarhum itu Bang Sepan juga mempersiapkan cetak sawah baru, malah tahun kemarin sudah mulai dikerjakan, ada beberapa hektar. Dan juga yang paling menarik, beliau juga merencanakan sumber air, itu dengan rencana membangun sebuah waduk atau embung yang ada di Pantai Pusangan, yang tujuannya cetak sawah ini bisa berfungsi dengan maksimal di kemudian hari. Dengan adanya fasilitas baik lalu lintas dan pertanian, sehingga bertambah banyak penduduk kita yang akan menetap di kawasan ini. Kita mohon juga kepada pemerintah supaya jalannya juga benar-benar dibangun sehingga semua akan bisa difungsikan. Dengan ada jembatan, dengan ada jalan, ini semua sudah bisa difungsikan sehingga masyarakat dengan mudah membawa hasil pertaniannya baik ke Biren atau ke Benam Royah nantinya. Tahun 2001, dikala kami bangun jembatan ini, waktu itu memang suasana sangat panas ya, suasana konflik. Susah kalau orang mendengar Kurung Musagop itu di mana nggak berani datang. Di sini kawasan tempat latihan perang di sini. Untuk wilayah Bateli ini tempat latihan yang paling besar di daerah sini dulu. Tapi insya Allah dengan tekad saya, karena tujuan saya murni di sini, tidak ada tujuan lain-lain saya untuk mencari rezeki di sini. Dan insya Allah tuntas jembatan Arangkabaja dengan panjang 60 meter. Dan jalan tembus sepanjang 21 km. Dan ada beberapa gunung yang saya pangkas. Menjaga hubungan komunikasi dengan semua orang, termasuk TNI Polri. Saya harus membuat hubungan baik, termasuk GAM. Dan Alhamdulillah, sampai tahun 2002, saya menyelesaikan proyek ini. Dan satupun anak buah saya tidak ada yang cacat, tidak ada yang musibah waktu itu. Dan proyek kita tuntas dan selesai tepat waktu. Dan insya Allah mutunya sangat bagus ya.